Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang di Bung Tommy Channel. Jangan lupa untuk like YouTube dan klik tulisan subscribe untuk membantu Bung Tommy Channel. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah atas limpahan berkat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua diberikan kesehatan untuk berkarya dan berkreasi kembali bersama saya Muhammad Tommy Adrianto di Bung Tommy Channel. Pada kali ini saya akan membahas mengenai sepak bola, terutama Liga Italia Serie A. Kenapa saya membahas Liga Italia Serie A? Karena memang pada musim 2020-2021 ini Liga Italia Serie A memang sangat menarik, karena berbeda dengan musim-musim sebelumnya, apalagi 9 musim terakhir yang mana Juventus mendominasi Liga Italia sehingga bisa memperoleh 9 kali Scudetto secara beruntun. Nah, pada kali ini Liga Italia Serie A cukup menjadi tontonan yang menarik karena sangat kompetitif. Ada beberapa klub yang berpeluang untuk merebut Scudetto pada musim ini. Ada beberapa klub yang mungkin dalam beberapa tahun ini cukup menurun performanya, yaitu seperti AC Milan, Inter Milan, yang mana musim-musim sebelumnya hanya bisa menempati posisi di papan tengah dan tidak bisa masuk ke papan atas. Tapi pada musim ini AC Milan dan Inter Milan berhasil menempati peringkat 1 dan 2. Nah, itulah yang menjadi tontonan menarik untuk membahas tentang Liga Italia. Nah, pada musim ini memang Juventus mengalami performa yang cukup menurun dibandingkan pada musim sebelumnya, dan penurunan performa dari Juventus itu sudah terlihat pada saat Massimo Allegri melatih Juventus di musim terakhirnya, yaitu pada pekan-pekan terakhir Juventus selalu memperoleh hasil yang kurang baik itu kalah maupun seri. Nah, pada musim kemarin memang Juventus juara, tetapi dari segi permainan Juventus pada saat dilatih Maurizio Sarri memang permainannya jauh dari kata memuaskan, sehingga di Liga Champions pun tersingkir di babak 16 besar, yang mana pada musim kemarin memang Juventus layak untuk menjadi finalis di Liga Champions. Namun harapan itu gagal dan hanya memperoleh juara Scudetto di Liga Italia. Nah, oleh karena itu dengan performa yang menurun itu, petinggi Juventus mengganti pelatih dari Maurizio Sarri ke Andrea Pirlo. Nah, dengan menjadinya Andrea Pirlo ini menjadi pelatih, memang banyak yang meragukan karena Andrea Pirlo pengalaman untuk melatih memang tidak seperti pada saat dia bermain. Pada saat dia bermain memang tidak ada yang meragukan, dan orang pasti tahu siapa itu Andrea Pirlo, yang mana Andrea Pirlo berhasil membawa negaranya yaitu Italia menjadi juara Piala Dunia pada tahun 2006 dan cukup berprestasi membela Juventus dan juga pernah membela AC Milan dan Inter Milan, yang mana orang pun tahu permainannya seperti apa Andrea Pirlo. Nah, tapi menjadi seorang pelatih banyak yang meragukan karena Andrea Pirlo belum punya banyak pengalaman dalam hal
menjadi manajer atau pelatih. Nah, itu pun pada saat awal musim Juventus sudah terlihat start yang kurang bagus dan banyak hasil seri dan bahkan kalah, sehingga posisinya sampai pekan ke-16 ini memang terpaut jauh dari juara klasemen sementara ini, yaitu AC Milan, dan terpaut sekitar 7 poin di pekan ke-16 ini. Tetapi Juventus masih menabung satu pertandingan karena hasil pertandingan WO antara Juventus dengan Napoli itu dibatalkan, sehingga harus diulangi lagi pertandingannya. Nah, meskipun masih menabung satu pertandingan dan Juventus mempunyai peluang untuk memangkas terpautnya poin yang terlalu jauh itu cukup besar. Dan bahkan pada saat Cristiano Ronaldo terkena penyakit COVID-19, memang terlihat permainan Juventus agak menurun dan sepertinya tidak ada seorang motivasi di dalam tim yang memberikan pengaruh yang besar di dalam tim Juventus. Dan juga pada saat itu back terbaik Juventus saat ini, yaitu Matthijs de Ligt, mengalami cedera, dan memang Juventus pada saat itu belum memperoleh hasil yang cukup baik. Nah, namun ketika Cristiano Ronaldo kembali bermain, performa tim Juventus memang agak sedikit meningkat, sehingga mempengaruhi performa dari tim Juventus ini. Nah, yang paling luar biasa adalah ketika Juventus berhasil mengalahkan tim juara klasemen sementara, yaitu AC Milan, dengan skor 3-1. Artinya di sini meskipun di awal musim Juventus mengalami kesulitan dan performanya belum kembali, namun sekarang Juventus sudah mulai keluar mental juara bertahannya, sehingga kemarin berhasil mengalahkan AC Milan yang merupakan pemuncak klasemen. Nah, saya pikir dengan kemenangan AC Milan dari AC Milan ini merupakan awal kebangkitan dari Juventus. Meskipun pada pertandingan terakhir memang sempat kalah 3-0 dari Fiorentina di kandang sendiri, tetapi pada saat melawan AC Milan itu tidak mempengaruhi performa dari Juventus. Dan di Liga Champions sendiri Juventus berhasil lolos ke babak berikutnya, babak 16 besar. Nah, dengan kemenangan AC Milan ini merupakan momen yang cukup baik bagi Juventus supaya dapat meningkatkan performanya. Dan saya kira AC Milan dengan kekalahan dari Juventus ini, yang memang dalam beberapa pertandingan belum pernah kalah, ini merupakan pukulan terberat bagi AC Milan dan mungkin dapat menurunkan mental dari pemain AC Milan itu sendiri, sehingga kemungkinan dapat mempengaruhi performa dari AC Milan untuk beberapa pertandingan ke depannya. Dan jika Juventus berhasil mempertahankan performanya, kemungkinan Juventus tidak menutup kemungkinan untuk bisa menjuarai Scudetto pada musim ini. Nah, kita juga melihat performa dari Inter Milan yang cukup konsisten dan stabil di Serie A musim ini. Dan dalam pekan terakhir memang Inter Milan kalah, tetapi peluang Inter Milan untuk juara
Serie A pada musim ini memang terbuka lebar. Nah, tapi saya lebih menjagokan Juventus untuk bisa menjadi Scudetto pada musim ini. Dilihat dari performa terakhir Juventus yang selalu meningkat, dan meskipun informasi terakhir back De Ligt terkena COVID dan itu cukup mempengaruhi permainan dari Juventus terutama di lini belakang. Nah, menurut prediksi saya bahwa Juventus memang masih berpeluang untuk menjuarai Scudetto Liga Italia Serie A pada musim ini, dan saya memperkirakan bahwa setelah kekalahan 3-1 dari Juventus, AC Milan, mental dan moral pemain dari AC Milan sendiri akan turun sehingga mempengaruhi pertandingan-pertandingan berikutnya, yang mana AC Milan kemungkinan banyak kehilangan poin-poin penting, dan Inter Milan mungkin menjadi pesaing terkuat juga untuk Juventus. Tetapi dengan performa Juventus yang terus meningkat dan stabil, kemungkinan Juventus tidak terbendung pada musim ini. Nah, saya memperkirakan Juventus bisa merebut kembali, bisa memperoleh kembali Scudetto pada musim ini secara 10 kali secara beruntun. Nah, itulah tadi analisa saya tentang sepak bola terutama di Liga Italia Serie A pada musim ini, dan saya menjagokan Juventus untuk menjadi juara Scudetto di Serie A Liga Italia. Dan mungkin teman-teman semua mempunyai analisa sendiri, dan memang tidak bisa dipungkiri bahwa AC Milan dan Inter Milan memang sedang meningkat performanya, dan juga ada tim-tim selain AC Milan, Inter Milan, Juventus, yaitu seperti tim Napoli, Roma, dan Atalanta memang menjadi pesaing yang meramaikan bursa juara Serie A Liga Italia. Namun AC Milan, Inter Milan, dan Juventus masih yang berpeluang untuk menjadi Scudetto, dan Juventus saya perkirakan pada tahun ini kembali memperoleh Scudetto yang ke-10 kalinya. Ya, mungkin begitu saja analisa dari saya. Sampai jumpa lagi di konten-konten saya berikutnya. Saya pamit dulu. Saya Muhammad Tommy Adrianto dari Bung Tommy Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.